Allah berselawat kepada kita sebanyak 10 kali. Ya, dan selawat Allah satu kali saja, jangankan 10 kali, walaupun selawat hambanya sedunia detik ini berselawat, masih berat timbangannya selawat Allah yang satu kali dibandingkan dengan hambanya sedunia. Apatah lagi kalau 10 kali, apalagi kalau insya Allah ya setiap hari atau menjadi hamba-hamba Allah yang ahli selawat. Dapat direnungkan sedikit bahwa semua amal ibadah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala transit dulu kepada baginda Rasulullah SAW. Nanti setelah Rasulullah SAW membaca dan mengamalkan, barulah disampaikan kepada umatnya sebagai contoh atau teladan. Tetapi ada satu ibadah bukan Rasul yang kita ikuti, yaitu dengan berselawat kepada Rasulullah SAW. Yang kita ikuti itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW itu sama halnya menggabungkan diri kepada grup malaikat, lebih-lebih menggabungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Bahkan renungkan kembali, Allah pernah ketemu langsung dengan Rasulullah SAW. Hanya mau menjelaskan fadilah selawat, sehingga Allah bertanya begini, Muhammad, siapakah yang menciptakan bumi dengan langit bersama dengan isinya yang jumlahnya 18.000? Maka Rasulullah menjawab bahwa mutlak yang menciptakan adalah Allah dan semuanya adalah milik Allah. Allah bertanya lagi, Muhammad, siapakah yang menciptakan Nabi dan Rasul yang jumlahnya 124.000 orang dan milik siapa? Maka Rasulullah langsung menjawab bahwa mutlak adalah milik Allah dan semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan Allah berikutnya, Muhammad, kalau Tuhanmu yakni Allah Subhanahu wa taala, siapa yang memilikinya? Milik siapa? Maka Rasulullah tidak langsung menjawab, tapi dia sujud dulu sejenak, baru pertanyaan itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ya Allah, yang bertanya saja yang bisa menjawabnya. Ya. Jadi Allah meneruskan bahwasanya ketahuilah Muhammad bahwa Tuhanmu itu hanya dimiliki orang yang berselawat kepadamu. Subhanallah. Ya, jadi orang bisa mengklaim dirinya, saya juga hamba Allah, saya juga cucu Adam alaihissalam, saya juga umat Rasulullah SAW, tapi belum tentu dimiliki Allah atau memiliki Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya lagi fadilah-fadilah selawat ini, masih pemanasan ceramah ini, ya, bahwa dikatakan para ulama wali-wali Allah Subhanahu wa taala ada malaikat melahirkan malaikat. Maksudnya apabila hamba Allah Subhanahu wa taala itu berselawat, maka detik itu ada wakil Allah yang namanya malaikat merekam suara selawatnya. Ya, baru malaikat ini terbang naik ke langit, masuk ke dalam surga, bahkan langsung masuk ke telaga Al-Kautsar. Jadi setelah dia tenggelamkan sayapnya di sana, muncul kembali, terapung kembali, terbang kembali, semua air-air Al-Kautsar yang ada di sayapnya sang malaikat ini tadi, ya, dihamburkan dan setetes daripada air itu jatuh dari sayapnya, berubah jadi malaikat. Jadi inilah malaikat pribadi namanya. Jadi tambah banyak kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, tambah banyak malaikat yang mengerumuni kita, atau kadang-kadang malaikat itu menjadi jembatan. Misalnya umpamanya yang digunakan para wali-wali Allah kalau mereka mau lintas gaib, biasa malaikat ini merapatkan sayapnya satu sama lain sehingga dari ujung barat ke ujung timur semua sayapnya ya silanya menyambung satu sama lain, baru naiklah orang itu di situ jadi lift, maka dia tidak terasa sampai detik itu, menit itu, jam itu di tempat yang ditujukan atau dengan izin dan kun fayakunnya Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwan muslimin rahimakumullah. Bahkan masih fadilah selawat. Begini, apabila hamba Allah Subhanahu wa taala itu berselawat, apalagi kalau orang muslim, orang mukmin, apalagi waliullah, menggetarkan arsy itu selawatnya, ya. Maka ada lagi wakil Allah namanya malaikat merekam suara selawatnya lalu diangkat ke tengah-tengah angkasa. Digabungkan dengan awan putih di sana. Lalu awan putih Allah perintahkan ya, turun ke permukaan air di bumi ini, mengambil sebagian air, lalu diangkat lagi ke tengah-tengah angkasa, lalu digabungkan dengan awan putih menjadi awan hitam. Kemudian awan hitam itu Allah perintahkan untuk memuntahkan isi perutnya, maka terjadilah hujan. Setetes saja air hujan jatuh di dalam laut atau di dalam sungai, maka di dalam laut dan sungai itu tumbuh subur berbagai macam emas, berlian, intan, perak, ataupun barang-barang antik lainnya. Begitu juga setetes air hujan jatuh di daratan, di dalam darat itu tumbuh subur berbagai macam barang-barang berharga di dalamnya. Bahkan kata Rasulullah, setetes air hujan jatuh kepada orang-orang kafir, maka orang kafir itu segera masuk Islam, segera beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu barakahnya daripada selawat kita. Jadi sekali lagi diakui atau tidak, kita semuanya berhutang jasa kepada hamba-hamba Allah yang ahli selawat, utamanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan muslimin rahimakumullah. Bahkan malaikat Jibril sendiri pernah memimpin grup malaikat selangit dan sebumi. Langsung dia berhadapan langsung dengan Rasulullah SAW. Lalu malaikat Jibril ini memperkenalkan nama lengkapnya maupun daripada tugas-tugasnya. Lalu Jibril alaihissalam mengatakan, Muhammad, saya adalah penghulunya, presidennya malaikat. Dan keahlian saya dari Allah, saya mampu menghitung tetesan air hujan di seluruh dunia dalam per detiknya. Dia tahu semua jumlahnya. Tetapi kata malaikat Jibril, hanya ada satu Muhammad, kami super sibuk tidak mampu menghitungnya. Apabila ada hamba Allah umatmu berselawat kepadamu, saya super sibuk tidak sanggup menghitung berapa jumlah barakahnya dan pahalanya. Masya Allah, muslimin rahmatullah. Karena itu sekali lagi, mari banyak-banyak berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Maaf, ada satu selawat ini merupakan selawat seragamnya para wali Allah Subhanahu wa taala. Selawat ini yang sangat ditekuni para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan maaf, saya pribadi hamba Allah yang serba bodoh, serba lemah, serba miskin, serba hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, Munawir Al-Irfan, saya terima ijazahnya selawat ini di dalam ruangan makam Rasulullah SAW di Madinatul Munawwarah beberapa tahun yang lalu. Ya. Jadi ada sertifikat, ada ijazah, bukti bahwa pernah kita masuk ke dalam ruangan makam Rasulullah, ziarah langsung di dalamnya, dan saya diijazahkan ini selawat. Selawat ini ya kalau selalu dibaca setiap mau tidur 40 kali, maka selalu kita mimpi ketemu Rasulullah SAW. Atau boleh mimpi kepada Nabi dan Rasul Allah yang lainnya. Bahkan wali-wali Allah mengatakan orang yang pernah mimpi ketemu Rasulullah SAW biasanya orangnya tidak akan meninggal dunia sebelum mimpi ketemu Allah Subhanahu wa taala. Supaya tambah yakin, saya yakinnya bahwa Allah itu pasti ada, karena dia sudah melihat bayangan-bayangan Allah di dalam tidurnya. Ikhwan muslimin rahimakumullah. Selawat itu bunyinya begini. Allahumma salli wa sallim ala ruhi Muhammad fil arwah. Allahumma salli wa sallim ala jasad Muhammad fil jasad. Allahumma salli wa sallim ala qabri Muhammad fil kubur. Ablighna li sayyidina Muhammad minna salam tahiyatan wa salama. Insyaallah. Artinya Allah beri selawat dan salam kepada rohnya Muhammad dari sekian banyak roh. Beri selawat dan salam juga kepada jasadnya Muhammad dari sekian banyak jasad. Beri selawat dan salam juga kepada kuburannya Muhammad SAW dari sekian banyak kubur. Ya Allah, sampaikan salam penghormatanku kepada Rasulmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah apabila Allah berkehendak menyampaikan salam kita ini, maka InsyaAllah kita mimpi ketemu Rasulullah SAW. Maka di dalam hadisnya pun dijelaskan lan tamasana naru ra'a ra'an ra'an.
haram seharam-haramnya disentuh api neraka, apalagi masuk ke dalam neraka bagi orang yang pernah ketemu Rasulullah secara langsung, atau ketemu kepada orang yang pernah ketemu Rasulullah, atau ketemu Rasulullah lewat ilham atau lewat mimpi. Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Di sana ada satu selawat lagi yang saya terima ijazahnya, di mana juru kunci makam Rasulullah di Madinatul Munawwarah minta disebarluaskan. Apabila selawat ini dibaca pada hari Jumat sesudah salat asar 80 kali, maka diampuni dosanya 40 tahun yang lalu. Ya. Kalau dibaca lagi 80 kali, diampuni lagi dosanya 40 tahun yang akan datang. Subhanallah. Selawat ini sangat ringan diucapkan oleh lidah, tetapi sangat memberatkan timbangan amal. Dengan bunyi selawat begini, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Ya. Dan masih ada satu selawat lagi saya terima di sana, itu dinamakan selawat serbaguna. Sampai para ulama waliullah mengatakan insya Allah bobotnya selawat ini kalau dibaca pada saat berdiri diampuni dosanya sebelum orangnya duduk, atau dibaca pada saat duduk diampuni dosanya orangnya sebelum berdiri atau sebelum orangnya berjalan. Dan memang selawat ini dinamakan serbaguna, kesimpulannya memanggil semua kebaikan dan menolak semua kejahatan apapun bentuknya. Dinamakan selawat tunggiyah. Ya, dengan bunyian Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'an wa tarfa'una biha 'indaka darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamati innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ikhwanul muslimin jamaah takziah yang saya hormati dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah serba sedikit daripada fadilah-fadilah selawat. Dan masih ada satu selawat, tetapi saya terima ijazahnya ini selawat di dalam ruangan Baitullah atau Ka'bah. Alhamdulillah, demi Allah demi Rasul sudah 2 kali juga kita diundang masuk ke dalam Baitullah atau Ka'bah, melihat langsung dari dekat atau beribadah di dalamnya, insya Allah. Kalau boleh saya ceritakan dulu serba sedikit hal ihwal itu Ka'bah, bahwa aslinya itu nama adalah Baitul Atiq, artinya semua rumah di dunia ini ada pemiliknya kecuali satu, ya tidak ada pemiliknya, hanya dimiliki langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan Baitul Atiq, rumah tunggal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan ukurannya panjangnya 12 meter, lebarnya 10,1 meter, tingginya 15 meter, atapnya emas murni, pancurannya juga emas murni. Di dalamnya ada 6 tiang emas batangan dengan panjangnya juga 15 meter. Di tengah-tengah ruangan Ka'bah tidak ada kamar, tapi ada meja-meja kecil di situ. Di situ berbagai macam minyak wangi, harumnya luar biasa, dan sering-sering juga juru kunci Baitullah semacam bakar dupa. Jadi ini pro kontra ulama kita tentang dupa, tapi di sana dimasyarakatkan karena sebagian sunnah Nabi juga. Tergantung niatnya sebenarnya seseorang, artinya wangi-wangiannya yang dibutuhkan oleh malaikat dan doanya. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Jadi sempat kami sholat 2 rakaat di dalamnya dengan rombongan 9 orang. 9 orang ini lain-lain dia rasakan ya di dalamnya. Dan kami pribadi ditanya, Munawir, apa kamu lihat, rasakan getaran apa kamu, firasat apa kamu alami di dalamnya? Maaf, saya jawab, saya tutup sekejap mata saya, lalu saya buka, tidak ada dinding-dinding Ka'bah lihat di dalamnya. Semua lautan cahaya. Maka juru kunci Baitullah memberikan komentar bahwa ya, itu sudah sunnatullah bahwa ruangan Ka'bah itu sebagian terminal cahaya. Disitulah sering-sering hadir nurnya Allah, nurnya malaikatnya, nurnya nabinya, nurnya bidadarinya, nurnya surganya. Apabila nur-nur ini ada di sekitar itu,
lalu ada namanya manusia tawaf mengelilingi Baitullah, biar tidak ada doa, zikir, tasbih, selawat ataupun ya surah-surah dibaca, yang penting ikhlas mengelilingi Baitullah atau tawaf namanya, maka dicas langsung oleh cahaya Allah, maka sekalipun dosanya setinggi langit, sedalam lautan, sebanyak bui dan pasirnya di sana, di bumi hanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersih luar biasa, lebih bersih daripada bayam baru lahir dari kandungan ibunya. Jadi Bapak Ibu anak-anakku semuanya berdoa bercita-cita juga lah, jangan dulu meninggal dunia, kasihan, sebelum beribadah haji ataupun beribadah umrah. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Nah, disitulah saya terima lagi ijazahnya satu selawat, ya, dengan diiringi zikir. Inilah zikir semacam langganannya para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, lebih wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini zikir bukan zikir tarekat, bukan zikir politik, bukan zikir organisasi, tidak. Iya. Ini zikir inti daripada hamba-hamba Allah yang maaf sudah bertitel kekasih Allah atau waliullah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya perinciannya begini. Nah, apabila hari Jumat perbanyak membaca Allahu 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 Allah. Apabila hari Sabtu perbanyak membaca La ilaha illallah. Apabila hari Ahad perbanyak membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Apabila hari Senin perbanyak membaca La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apabila hari Selasa perbanyak membaca Sallallahu ala Muhammad. Apabila hari Rabu perbanyak membaca Astaghfirullahalazim. Dan apabila hari Kamis perbanyak membaca yakni Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Ini semacam juga doa dan amalan untuk menemukan jalan tol masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita jadikan zikir ini teman seperjalanan di mana saja pun kita berada, ditambahlah zikir-zikir lainnya yang insya Allah saya dengar di Bone ini dan sekitarnya sudah banyak sekali grup-grup majelis zikir di dalamnya insya Allah, termasuk daripada Nanda Protokol memimpin zikir, dan beliau memang adalah ponakan saya karena Gurta Haji Demparani atau Hadrawi saya seperjuangan di Sumatera beberapa tahun yang lalu, ya, berdakwah di sana sini. Baru saya tinggalkan beliau, saya coba keliling dunia, alhamdulillah. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Nah, jadi selanjutnya bahwasanya ada selawat juga yang juru kunci Baitullah minta disebarluaskan ini selawat karena tegangan tinggi pahalanya luar biasa. Ya, bahwasanya selawat itu begini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi adadi man shalla alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi adadi man lam yusalli alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kama umirta nabi salatu wassalamu alaihi. Nah, artinya ya Allah, beri selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu sebanyak orang yang berselawat dengannya. Beri selawat dan salam juga kepada Nabi Muhammad sallallahu sebanyak orang yang tidak berselawat dengannya. Dan beri selawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW sebagaimana ya Allah engkau perintahkan kami berselawat dengannya. Coba bayangkan, renungkan Bapak Ibu anak-anakku semuanya. Berapa jumlah manusia nongkrong di permukaan bumi ini yang berselawat dan tidak berselawat digabung semuanya, seakan-akan detik ini kita mewakili berselawat dengannya, maka dinamakanlah kita sekarang ini pemborong selawat, pemborong tiket surga Allah Subhanahu wa taala kalau membaca dan mengamalkan itu selawat. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Ya. Jadi itulah sekali lagi, apapun bentuknya doa yang kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak berselawat lebih dahulu kepada baginda Rasulullah SAW, itu doa lemas turunnya, bisa-bisa gentayangan atau tidak melihat alamat Allah Subhanahu wa taala, apalagi dibalasnya. Makanya Rasulullah menjelaskan, inna du'a mawfaukum bainas samai wal ardi la yasadu minhu syai'un hatta tusalli ala nabiyyika. Sesungguhnya doa itu digantung antara langit dengan bumi, tidak akan naik sedikit pun kecuali dengan berselawat dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikhwanul muslimin rahimakumullah.
Ya, itulah sekedar mukaddimah pemanasan ceramah kita dengan fadilah-fadilah selawat dan sekaligus sedikit fadilah-fadilah salam. Ya, jadi mari juga kita senantiasa memasyarakatkan salam kapan di mana saja pun kita berada, karena salam ini sebagian juga tiket surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu salam lagi, kalau kita mau memborong tiket surga Allah atau berada di dalam surganya, surga Allah Subhanahu wa taala, ya, bertetangga dengan para nabi, bahkan sebagian sekamar dengan para nabi dan rasul Allah di sana itu, insya Allah. Ya, misalnya saja, kalau ada orang memberi salam sama kita, Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau ada orang beri salam sama kita, Assalamualaikum warahmatullah, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang memberi salam sama kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maghfiratuh. Kalau ada lagi orang yang memberi salam sama kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maghfiratuh, maka kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maghfiratuh wa ridwanu. Kalau ada lagi orang memberi salam sama kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maghfiratuh wa ridwanu, maka kita jawab lebih daripada itu, yakni Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maghfiratuh wa ridwanu fil alamin jami'a. Inilah sebagian rahasia atau metode-metode untuk memperbanyak tiket-tiket surga Allah Subhanahu wa taala dengan garansi ridhonya. Tapi yang perlu diingat bahwasanya jarang ulama yang tahu mana salamnya Allah dan salam internasionalnya akhirat. Ya. Jadi insya Allah kalau kita semuanya masuk ke akhirat nantinya, perhatikan ini salam. Ya, mau tidak mau kita akan ketemu dan ditemui Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita ketemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sambutlah dengan salamnya begini. Assalamu alayka ya awalus salam, assalamu alayka ya akhirus salam, assalamu alayka ya zahirus salam, assalamu alayka ya batinus salam, Allahumma antas salam wa minkas salam wa adkhilnal jannata daras salam. Insyaallah. Ini maaf rujukan di dalam Al-Quranul Karim, wal awal wal akhir wal zahir wal batin ila akhir ayat. Kemudian semangatnya saya menyampaikan ini salam karena maaf sudah 3 kali kami diundang ke akhirat, atau bahasa dakwahnya kuliah di akhirat, atau melihat rahasia-rahasia alam sebelah, atau dengan kata lain mati suri. Banyak daripada semacam tiket-tiket akhirat kami lihat bayangannya di sana, termasuk intinya adalah dengan gerakan salat, bahwa beginilah salat dari Allah, salat akan kembali kepada Allah, salat akan menemani kita di akhirat, atau salat menjadi tiket serbaguna menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dengan surga mana saja kita mau pilih di dalamnya di sana kalau salat kita beres. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itulah selanjutnya, bahwasanya ya, kalau boleh takziah ini, doa ini dikembangkan sayapnya dengan tingkat nasional atau internasional, dengan caranya begini. Kalau boleh sebentar, insya Allah saya ambil identitasnya almarhum dengan lengkap. Misalnya siapa nama lengkapnya, hari apa dia lahir, hari apa dia meninggal dunia, berapa umurnya lalu meninggal dunia, dengan sebab apa lalu meninggal dunia, dan siapa nama kedua orang tuanya. Ya, setelah itu kita kirim sebentar ini, maaf, ke Tanah Suci Mekah dalam grup-grup atau persatuan-persatuan ulama sedunia, atau persatuan imam sedunia, persatuan mujahidin sedunia, persatuan tahfiz dan rektor Al-Quran sedunia, persatuan kekasih dan waliullah sedunia di sana. Maaf, kebetulan saya diselipkan juga dalam grup-grup itu tadi, ya, masuk anggota dan penasihat di dalamnya. Jadi apabila sudah terkirim ini sebentar, walaupun kemarin hanya dengan bentuk lisan, sudah ada sebagian mereka berlomba-lomba mengirimkan hadiah ibadah kepada almarhum ini.
ada yang menghatamkan Al-Quran 30 juz, 114 surat, 74.407 kalimat, 6.666 ayat, 2.345 huruf yang turun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, diniatkan barakah dan pahalanya kepada almarhum ini, buat pensiunan akhiratnya. Ikhwanul Muslim, bahkan di Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, termasuk di dalamnya di masjid Al-Waliullah, Masjid Soleh, di negara yang bergelar 1.000.000 wali, 1.000.000 tahfiz Hadramaut Yaman. Karena maaf, saya terdaftar di sana dosen terbang dari salah satu perguruan universitas tahfiz dan tafsir Al-Qur'anul Karim di sana. Di sana pun ramai-ramai mereka mengirimkan sholat gaib, mengirimkan dengan bacaan Al-Quran. Bahkan di tanah suci Mekah kemarin sudah ada beberapa sahabat saya menghadiahkan ibadah umrah atau badal umrah untuk almarhum ini. Jadi walaupun beliau ini sudah bertitil almarhum atau mungkin di masa hidupnya belum pernah beribadah haji dan umrah, tapi kita doakan, mudah-mudahan beliau nanti bangkit dari kuburannya, insya Allah bertitil haji kecil, haji umrah, dan berombongan juga jamaah haji umrah masuk ke dalam surganya haji di akhirat, insya Allah. Karena itu di akhirat Bapak Ibu anak-anakku semuanya, ya, lain-lain surganya di sana. Surganya sholat lain, surganya puasa lain, surganya zakat lain, surganya juga haji lain. Tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam surganya haji kecuali orang yang sudah pernah beribadah haji dan betul-betul hajinya mabrur, atau orang yang pernah dihadiahkan haji. Ya, insya Allah. Inilah sedikit tambahan ibadah kalau kita berkenalan, bersahabat, atau boleh mengambil nomor HP-ku, persiapan ke depan. Manalah tahu juga ada tetangga, keluarga, sahabat meninggal dunia mendahului kita, kirim identitasnya seperti itu tadi, lalu insya Allah saya kirim ke ahlinya di sana, atau hamba-hamba Allah yang dermawan ibadah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kalau tidak salah saya selipkan juga nomor HP saya 0813 2205 9997. Apa saja bentuk hajat kita digaris bawahi saja di situ, baru kita kirim ke ahlinya yang boleh dikata manjur-manjur doanya mereka karena orang suci, bahkan dia berada di tempat suci, bahkan dia berdoa dengan berjamaah dan berjamaah lagi insyaallah. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Nah itu. Dan kemudian juga kalau boleh kita bagi-bagi lagi tiket surga ini. Ada doa dan amalan yang selama ini sangat ditekuni para ulama-ulama kelas dunia. Apalagi mereka-mereka yang sudah bertitil waliullah, ini betul-betul menggetarkan arasy dengan bentuk amalan atau salat sunnah hadiah namanya, ya, salat sunnah hadiah, ya. Jadi kalau ada keluarga, tetangga, sahabat, masyarakat muslim meninggal dunia, yang baru saja meninggal dunia, segera hadiahkan salat 2 rakaat. 2 rakaat saja salat kita hadiahkan kepada almarhumah. Apa berkah hikmah dan pahalanya, sepertinya orangnya telah berhadiah gunung emas seberat gunung Uhud, setinggi dan seberat gunung Uhud di dalamnya. Subhanallah. Dengan niat salatnya begini, usolli sunnatal hidayati rakaataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Kalau kita ketahui nama yang kita hadiahkan salat, sebut. Kalaupun tidak, begitu saja. Usolli sunnatal hidayati rakaataini fulanu bin fulan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Artinya sengaja kami salat hadiah 2 rakaat kepada si Anu, anaknya si Anu, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 2 rakaat pakai takbir, pakai ruku, pakai sujud, pakai tahiyat dan pakai salam. Tidak seperti salat fardu kifayah atau salat gaib, ya. Bacaan sesudah surah Fatihah, baca ayatul kursi 1 kali, surah At-Takatsur, Al-Hakumut Takatsur juga 1 kali, surah Al-Ikhlas 10 kali, dan selawat juga 10 kali. Insyaallah itulah juga yang dibaca pada rakaat yang kedua. Jadi sekali lagi hikmahnya, insya Allah sepertinya orangnya telah berhadiah gunung emas seberat dan setinggi gunung Uhud di dalamnya, dan orang yang kita hadiahkan salat itu tadi
tidak ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir di dalamnya, Pak. Walaupun misalnya dosanya setinggi langit ke dalam lautan, tapi Allah sangat membijaksanai rasa sayang di dalamnya. Ada karamah yang Allah kirim di dalamnya, dan adanya keluarga-keluarganya ataupun daripada masyarakat muslim mengirimkan daripada sholat tolak bala atau dengan salat hadiah seperti itu tadi. Subhanallah. Bahkan ada tambahan bagi orang yang pernah mengerjakan salat seperti itu tadi, di penghujung kematiannya orangnya dia akan husnul khatimah. Dia tidak akan mati fasik, mati munafik, mati ya, di luar Islam begitu. Ya, dia akan husnul khatimah, bahkan dia akan syahid, bahkan dia akan mati ma'rifatullah seperti matinya baginda Rasulullah SAW. Itu ketika Rasulullah lagi sakarat, datang malaikat maut mau mencabut rohnya, tetapi Rasulullah berdoa, kalau boleh wahai sahabatku, agar Allah langsung mencabut rohku. Jadi itulah baginda Rasulullah SAW. Ya, ketika dicabut rohnya, Allah memperdengarkan suaranya, wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma ubasu hayya. Lalu diperdengarkan lagi suara berikutnya, inna qamita hukubunaka wa katibannati jannati. Langsung Rasulullah ya husnul khatimah, syahid, mati ma'rifatullah, senyum-senyum, bahkan mati dalam keadaan berpuasa, mati dalam keadaan bersih, sudah mandi, sudah berwudu, bahkan mati dalam keadaan berzikir, bertasbih dan berselawat. Jadi Rasulullah sendiri itu berselawat, ya kan? Berselawat juga. Ada selawat yang mana? Itulah namanya selawat Jibril atau selawat Nabi Khidir alaihissalam. Karena itu selawat Jibril atau selawat Nabi Khidir, kan Nabi Khidir itu dalam dunia sufi dikatakan rektornya, dosennya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala atau guru-guru besarnya mereka. Bahkan sebagian nabi-nabi Rasul Allah berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Ya, jadi kita singgung sedikit daripada Nabi Khidir karena sering-sering kami mimpi di dalamnya. Tahun 81 ketika kapal Tanpa Mas 2 tenggelam itu waktu 3 hari 4 malam saya terapung-apung di laut, tapi kami mengendarai ikan yang besar. Hari keempatnya saya melihat sesosok manusia berjalan di atas air, memakai sorban putih, baju putih, memakai tongkat, mengaku dirinya Nabi Khidir alaihissalam, dan disitulah kami temukan pelampung, mengikut sama beliau, dan saya disuruh naik di pelampung itu. Dalam pelampung itulah saya temukan berbagai macam ilmu ma'rifat. Misalnya tata cara berjalan di atas air, tata cara berjalan di tengah hujan tidak basah, tata cara mengubah dirinya, kadang kelihatan tua di waktu yang lain, kadang muda di tempat yang lain, atau tata cara muncul seketika, lenyap seketika, atau tata cara berjalan musafir lintas gaib, atau mengkerut bumi dibuatnya, atau tata cara hadir di beberapa tempat dengan waktu yang sama. Misalnya boleh hadir di Masjid Ansana, Hatib Imam, dia juga Imam Hatib di sana, dia juga Imam Hatib di sana, dengan waktu yang sama. Ini tidak ada yang tidak mungkin, Pak. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun fayakun, maka jadilah ia. Ya, dalam dunia kewalian tidak heran lagi hal-hal semacam itu karena pengalamannya mereka seperti itu. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Jadi maaf kalau saya di luar negeri juga jarang nama saya dikenal atau disebut, baik guru saya, murid saya, sahabat saya, keluarga saya, ataupun jamaah-jamaah saya, biasa mereka memanggil Ustadz si kembar tiga. Ya, biasa juga mereka memanggil sama kita yakni Ustadz Lailatul Qadar. Dan sebentar mudah-mudahan ada komentarnya hal-hal itu ya insyaallah. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Karena saya warga dunia, Pak, Bu ya. Bahkan saya sudah warga akhirat 50%. Ya, saya masih warga dunia 50%. Agak heran kita dengar ini, Pak, Bu ya. Nanti saya komentar juga insyaallah. Jadi mati bagi saya itu saya tidak takut. Sesuatu yang sangat kami rindukan adalah mati. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Jadi selanjutnya lagi ya, kalau boleh lagi insyaallah ada satu doa dan amalan yang luar biasa lagi
menyelamatkan diri kita semuanya. Ya, di mana doa dan amalan itu kita isi formulir Allah Subhanahu wa taala, walaupun satu kali seumur hidup kita isi ini, maka di penghujung kematian kita insya Allah akan mati seperti matinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan doa amalan itu dengan bentuk salat 2 rakaat juga. Niat salatnya begini. Usalli sunnatat tashilil mauti rakaataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Artinya sengaja kami salat untuk meringankan kematianku atau salat untuk husnul khotimah 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi salat ini pakai takbir, pakai ruku, pakai sujud, pakai tahiyat, pakai salam 2 rakaat. Ya, ya sesudah baca Fatihah 1 kali baca surah Az-Zilzalah, Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, itu dibaca 10 kali, rakaat pertama maupun rakaat kedua. Maka insya Allah sekurang-kurangnya orangnya tidak akan meninggal dunia sebelum diperlihatkan tempatnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan di padang mahsyar nantinya di sana ya siap bergandengan tangan Rasulullah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa dihisab. Dan dihiburlah di sana dengan bidadarinya bidadari. Jadi bukan bidadari biasa, tapi bidadarinya bidadari pilihan lah begitu. Ya, memang di dalam Al-Quran hanya digambarkan hurum maksuratun fil khiyam. Ada menciptakan Allah namanya bidadari pilihan. Ya, Rasulullah pernah mempromosikan begini. Andaikan ada satu orang bidadari pilihan turun di permukaan bumi ini, satu orang saja disuruh meludah di tengah laut, setetes saja air ludahnya jatuh di tengah laut, secara total air laut berubah menjadi minyak wangi kasturi. Andaikan ada satu orang bidadari pilihan turun di dunia ini, tidak ada cahaya bulan, cahaya bintang, cahaya matahari terpantul di dunia ini karena tidak dikalahkan dengan cahaya bidadari. Kata Rasulullah kembali, andaikan ada satu orang bidadari pilihan turun di permukaan bumi ini, ya, kemudian tiba-tiba dia wahing atau bersin, maka seluruh penduduk dunia ini mabuk nikmat dibuatnya saking indahnya mendengarkan suara bidadari dan saking harumnya hawa yang keluar dari sang mulut bidadari. Subhanallah, masya Allah. Ya, baru saja ya suaranya ataupun hawa yang keluar dari mulutnya memabukkan nikmat luar biasa. Apalagi kalau melihat langsung orangnya atau merasakan pelayannya di hari kemudian nanti. Subhanallah. Sampai Rasulullah sedikit memberikan lagi promosi akhirat begini. Apabila kepala rumah tangga orang soleh, soleha ahli ibadah, ya, maka mutlak 70.000 bidadari penghiburnya di hari kemudian nanti. Nah, kalau istrinya di dunia ini orang soleha ahli ibadah, maka istrinya itulah akan menjadi ratunya bidadari di hari kemudian nanti dengan 70.000 ya masyarakatnya dari golongan bidadara. Subhanallah. Jadi jadilah Bapak Ibu semuanya, ibu rumah tangga, kepala rumah tangga ahli ibadah. Khususnya ahli sholat. Ya, apatah lagi ya sholat ini perlu juga kita sampaikan di sini fadilah-fadilah sholat. Ya, dengan kata lain kita gabungkan barangkali dengan bahasa Portugis Pak Bu, atau bahasa Bugis karena saya sendiri Bugis asli. Atau bapak saya Bugis Bulukumba, tapi mama adalah Bugis Boneng. Ya. Hanya kami numpang lahir di Bulukumba, besar di perantauan, pernah tinggal di Brunei Darussalam 3 tahun, di Malaysia 6 tahun, di Palestina 3 tahun, di Tanah Suci Mekah 12 tahun. Kebetulan saya sebagai penasihat umum Persatuan Suku Bugis Malaysia, koordinator bidang dakwah Persatuan Insan Pers Swastawan Swasta se-Asia Tenggara, pembimbing haji dan umrah se-Asia Tenggara, dan juga sudah terdaftar anggota penasihat Persatuan Raja-Raja dan Sultan se-ASEAN. Jadi insya Allah paspor yang saya bawa sekarang, paspor yang keempat, baru sekitar 97 negara insya Allah yang pernah kita kunjungi di dalamnya dengan berbagai hal syiar-syiar Islam. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Jadi pernah sedikit kita gemparkan bahasa Bugis di Baitul Muqaddas atau Palestina.
Itu sekitar tahun 85 kalau tidak salah, masih kecil itu waktu saya ikut berangkat beribadah haji dengan salah satu travel. Ya, dengan travel itu ya selalu start dari Baitul Maqdis ke tanah suci Mekah. Karena siapa yang ibadah haji atau ibadah umrah mulai dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, maka sama halnya ketua rombongannya adalah baginda Rasulullah SAW. Subhanallah. Ya. Jadi ketika saya berada di Masjid Al-Aqsa itu waktu saya tercecer dari rombongan. Ya, 3 hari 3 malam baru saya muncul di dalam Masjidil Haram, padahal sudah diumumkan di televisi, di radio bahwa cari orangnya ini dihadiahkan seperti ini. Begitu saya muncul, kebetulan juga ada orang kita Bugis di sana, saya temukan ajaib juga. Karena pada saat dulu katanya pernah tertidur pada salah satu masjid di kampungnya di malam Lailatul Qadar, tertidur di situ, kenapa terbangun di Baitul Maqdis? Dinyatakan oleh keluarganya itu waktu meninggal dunia karena itu malam terjadi banjir. Jadi ada beberapa istilahnya tetangganya, keluarganya meninggal dunia, dinyatakan di situ ikut meninggal dunia, padahal ada orangnya di sana. Ya naruh biasa jamika. Kawat piru melo nak kasih di tanda tangan ya penjara seumur hidup karena dianggap pendatang haram, dianggap teroris, tidak ada surat-surat saya bawa. Tapi saya bilang, tunggu dulu tuang, kalau ada di sini orang Indonesia, orang Sulawesi atau orang Bugis, pertemukan dengan saya. Sirun tenero, surut tenero sampai sekarang, makara mak mupah. Nah sebab biasa ku dibombardir di Masjid Al-Aqsa, biasa kadang-kadang istilahnya muncul menjadi kembar tiga, menangkis itu bom, atau yang menangkis itu peluru, dilemparkan kembali pelurunya, nuklirnya kepada tuannya. Luar biasa. Ya narudindri agak sena tanai ke awal-awal maka dia munawir kita senasib nak. Tapi saya selama ada di sini sudah puluhan tahun, dia panangkan seuli suri kampungku ya udah nila dekat riba saugi. Enak semunawir nari kaugi ko pareng kelingai kak gare susunan naugi atau huruf-huruf Bugis. Ya, jadi susungan di rumah kedaka kagang ngangka tadan nandra cajan nyanca pabam mampa yara lawasaha. Wah, nanti tunggu nak kalian maka dogi tulingnya. Nah suruh kak susungan bahasa ugi mak berisi rilomaning satu kalimah. Tapang katurus di ilmu laduni pole ya makda bacangnya makda otolopo lolo soroboko. Berisi rilomaning otolopo lolo soroboko. Nah suruh si kak susungan bahasa ugi mak berisi rimaning satu kalimah makda kak bere-bere leme-leme mendre lete embere. Mak barisi di mundi maning ya. Nah suruh sikak susungan bahasa ugi mak barisi reawa maning satu kalimah maka dekat subuh-subuh kutupu bulu kuruntuk kulu-kulu lutu. Mak barisi reawa maning ya. Nah suruh sikak susungan bahasa ugi ya satu kalimah mak barisi rasa maning maka dekat isi tindriri witi kiki namo kasih agar itu perut mak barisi rasa maning ya. Si di mina tolak cede. Maka dai coba munawir susunga kak garis bahasa ugi. Dia gak titik kumana tendri lotu tendri mendritu tendra setu tendri awatoi satu kalimah. Maka daka anak darasa berapa macam bahasa Arab. Nah tolak cede maka dah jangan sebut Arab. Bagaimana supaya lengkap dengan Bugis? Ya maka daka anak darasa berapa macam sanggar bakat mamata. Subhan ya tu paling umur Pak Buya narikumi melomo pindah-pindah ni pengelatala umur atau keselamatan ada saja penyebabnya hanya gara-gara bahasa Bugis. Subhanallah. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Jadi itulah kita promosikan tiket-tiket surga ini dengan fadilah-fadilah salat ya. Kama kedi Nabi sallallahu alaihi wasallam la dina liman la salata lahu innama mawdi salat kama di rasul jasadi de penerasa ti beragama Islam dari kudepa napiga isem pajangi napa Islam dengan sana tapi de pernah beragama Islam karena tanda-tanda orang beragama Islam adalah dengan mengerjakan salat. Maka si Nabi sallallahu alaihi wasallam bainar rajul bainal kufri tarkus salah asilengenna kafir si bawas selenge sempaja papa silengen. Jadi sempaja lalu sebelum tak pada disempajan kita sempaja kita.
Depa nariasete tahu tungan-tungan nariku depa na sempaja napai rufa tahu senah. Jadi apa nariasete mukmin sejati apabila yakni kita senyawa dengan salat atau menjadi hamba Allah yang ahli salat. Ikhwanul muslim. Jadi sekali lagi mari kita pelihara salat dan selalu ditingkatkan. Cara meningkatkannya misalnya nariku tertib ni sempaja wajib sempaja perlu ya ambil sunat-sunatnya, rawatib-rawatibnya dan ibadah-ibadah sunat lainnya. Sebab kusempaja wajib mi bawa ripegau napa indra turi wajib bangkrut mupi di akhirat. Dia pakai milik pribadi. Jadi ibadah-ibadah sunat ini adalah milik pribadi di akhirat. Ya. Ibaratnya ya burung kalau tidak ada sayapnya tidak bisa terbang. Jadi bagaimanapun juga jujurnya ikhlasnya orang yang sholat, kalau hanya sholat wajib saja dia kerjakan, tidak ada sunatnya, tidak ada sayapnya itu ibadahnya Pak, susah terbang. Ya istilahnya melapor kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cara meningkatkannya kalau sudah sering sholat berjamaah di rumah, usahakan agar ahli sholat berjamaah di masjid, karena beda lagi pahalanya kalau berjamaah di masjid. Sampai Rasulullah menjelaskan begini, ya sholatul jamaah tabdul min sholatil fasl bisabi wa 20 darajah. Bahwa salat berjamaah itu lebih mulia, lebih afdal daripada salat sendiri karena perbedaannya 27 derajat. Ya. Jadi bagaimanapun itu ikhlasnya orang yang salat sendirian, dia ini lebih beta Pak beri jamaah Pak. Nama senamu Pak sempaja matung ke saleh si tengah mani. Saleh si dicapu ni, saleh dua bangkrut ni, saleh tul makin dan ni, saleh 4 gali lubang tutup lubang. Tapi kalau dengan berjamaah tidak terjadi begitu Pak. Saleh sedi masih ada jaminannya 26, saleh doang kamu pada 25, saleh telung kamu pada 24 dan seterusnya dan seterusnya. Itu nak karena Nabi al jamaah itu rahmah bahwa dengan berjamaah itu adalah rahmat di atas rahmat. Mari nariasi rahmat di atas rahmat. Misalnya di dalam salat berjamaah itu kalau ada sedikit kekurangan pendengaran, penglihatan, ucapan, hati melenceng sedikit, ya tetapi safnya lurus, maka ya kekurangan kesalahan yang ringan ini tadi dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena ada saf membuktikan kita ikhlas dan jujur beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya itu sehingga imam selalu memberikan komando sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamami shalah. Luruskan rapatkan safnya di dalam mengerjakan salat berjamaah karena sebagian sahnya dan sempurnanya daripada salat berjamaah. Ya, bahkan di dalam salat berjamaah misalnya ya serba salah dan serba salah nih umpamanya, tapi engkau mau pasti ditahu sempurna salatnya, ranking juara umum salatnya walaupun satu orang, maka seluruh jamaah itu diterima semua salatnya Pak. Karena ingat di dalam salat berjamaah senyawa semua kebenaran Pak. Kecuali kesalahan ditanggung sendiri-sendiri, dibagi rata itu kebenaran di dalam salat berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah sampai Rasulullah menjelaskan lagi bahwa awwalu ma yuhasabil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Amal yang mula-mula diperiksa dari kemudian nanti adalah salat. Dari kesempatan beres-beres mana nih ibadah-ibadah lainnya tuh Pak. Diringankan semua daripada pertanyaan-pertanyaannya, ya, diloloskan semua. Ya, kesempatan tak beres. Jadi salat itu adalah paspornya akhirat. Jadi nariku dia kesempatan atau di akhirat, pendatang haramnya akhirat itu Pak. Dipimpun rohnya di sana. Tidak ada perumahannya itu di sana, tidak ada. Ya, dianggap orang gila itu di akhirat itu di sana. Makanya itu Rasulullah pernah berkisah-kisah begini. Ya, angkana sendriolo keluarga sahabat Nabi ta lebih ni 100 tahun umurna suami istri ini gangkan na yoro suami istri matinjai maka dai puang pasabi kisiwa malaikat tak baja sangadi nariko angka wija tawirika namo si dimo melo ka mandri tain na untai atau minum ite mena untai walaupun kotoran. Tidak lama kemudian istrinya ini hamil resmi 9 bulan 9 hari 9 jam 9 menit 9 detik lahir anaknya. Begitu lahir anaknya dengan sempurna nagendoni rola putau mangolur Nabi sallallahu alaihi wasallam ke hukum agama lo kena ka isruna Allah taala na puraka matinja makuen atianya waku mandri taina untai atau minum itemina karena najis sih. Si senna poli malaikat Jibril bisi-bisi nabita makadai berita pula di Allah Ta'ala Muhammad jawabannya makada halala kamu itu muandri taina untai muinu temina untai na karena matinja ko daripada minum ngengi waibosi mitir titik turona bolana atau dina atau masempajan di lena ada saja halalnya ya kotoran unta dimakan diminum
kalau memang bernazar daripada meminum air hujan yang jatuh dari atap-atap sing rumah orang-orang yang tidak ada orang sholat di dalamnya. Ya, jadi aja capek-capek kasih sembahyangnya. Andaikan misalnya ada waktu sebentar, saya akan praktekkan sholat mulai dari takbir sampai salam, lalu ada teguran di akhirat, saya akan tanggung jawab di sana, Pak. Saya akan tanggung jawab. Karena persis itulah apa yang pernah baca ayat-ayat salat di dalam Al-Quran, hadis-hadis salat, maupun ulama-ulama ahli salat, maupun daripada apa yang pernah saya lihat televisinya akhirat tentang salat. Tapi kita lihat saja waktu sebentar kalau memungkinkan. Ya, ikhwanul muslimin rahimakumullah. Jadi cara meningkatkannya begini. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man shalla salata subhi ma'al jama'ati fa ka'annama hajja ma'a Adam alaihi salam 50 hajjatin. Betul na niga tahu singi berjamaah king sempaja subuh padan itu na senari ko pulir Mekah ke 50 tambah 50 kali 50 pahala ibadah haji mabrur yang dia dapatkan di dalamnya, dan ketua rombongannya adalah Nabi Adam alaihi salam. Wa man shalla salata zuhri ma'al jama'ati fa ka'annama hajja ma'a Yunus alaihi salam 300 hajjatin. Betul na niga tahu singi berjamaah king sempaja loro dengan sempurna pada itulah senari kopol dari Mekah ke telur ratu. Nah, yang ketua rombongannya adalah Nabi Yunus alaihissalam. Wa man shalla salatal asri ma'al jama'ati fa ka'annama hajja ma'a Musa alaihissalam 400 hajjatin. Betul dan niga tahu sehingga berjamaah dengan sembahyang asar dengan sempurna pada itu senari kopol dari Mekah pada tu. Nah, yang ketua rombongannya Nabi Musa alaihissalam. Wa man shalla salatal maghribi ma'al jama'ati maka annama hajja ma'a Daud wa Isa alaihi salatu wassalam 50 hajjatin. Betul na niga tahu sengi mak berjamaah kengi ena itu sempajang maghribi dengan sempurna pada nasetunari kopolir Mekah kali 500. Nah, yang ketua rombongannya Nabi Daud dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kenapa Rasulullah selalu memberikan contoh ketua rombongannya seorang nabi, seorang rasul? Karena itu si 124 sebuah nabi di akhirat nademul Allah Ta'ala narkodena tu si tampi bola langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam di perkotaan surga Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba Allah yang ahli salat berjamaah. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man shalla salatal isya'i ma'al jama'ati fa ka'annama hajja ma'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam alfa hajjatin. Betul dan niga tahu singi mak berjamaah sepanjang isya dengan sempurna pada itu nase narik kupol dari Mekah kasih sebu kali si sebu tambah si sebu siagana jumlahnya, ya, pahala ibadah haji mabrur makbul lagi dengan ketua rombongannya adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Itu daripada fadilah-fadilah daripada salat berjamaah. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Jadi sekali lagi marilah selalu juga kita tingkatkan daripada salat kita kapan dimana saja pun kita berada, utamanya dengan berjamaah dan berjamaah. Jadi selanjutnya kembali kepada alur judul takziah. Ya, jadi sabar di mana keluarganya dan Rito Matewe ikhlaskan kepergiannya beliau ke alam kubur, alam barzakh. Ya, jangan diratapi kasihan, karena meratapi kematian seseorang itu adalah sebagian dosa. Maksudnya ada saja orang mati itu diazab, disiksa di dalam kuburannya bukan karena dia yang berbuat dosa, tetapi dosa kiriman karena ratapan ahlinya. Innal mayyita yu'azzabu bibuka bimani alaih. Majapuna sayur otomatis ricalla ila kuburna tanya alina kasih nasabarin ricalla, tetapi karena ratapan ahlinya. Ya, jadi sekali lagi doakan dan doakan saja beliau, selalu didoakan dengan berbagai doa-doa arwah. Kesimpulannya merangkul segala macam doa adalah surah Al-Fatihah. Ya, surah Al-Fatihah. Kenapa? Rasulullah menjelaskan, khuz minal Qur'ani ma syi'ta lima syi'ta, ambil Al-Quran apa yang kau mau kepada apa yang kau mau. Tergantung niat kita. Jadi Al-Quran itu khususnya surah Al-Fatihah, karena Al-Quran 30 juz disingkat dengan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah disingkat dengan basmalah. Begitu ya. Jadi istilahnya malaikat dibaca Fatihah mageloto atau
Nabi dibaca Fatihah magalo to, atau itu biasa dibaca Fatihah magalo to, atau itu dibaca Fatihah magalo to mati dibaca Fatihah magalo to, serba makasi serba makanja. Ya, ikhwan muslimin rahimakumullah, tergantung niat. Nah, karena secara tersirat suku cadang manusia ini kalau dibongkar satu persatu 300 suku cadang di dalamnya, Pak. Kalau dibongkar ya satu persatu, lalu disusun kembali, dirapatkan semua urat saraf itu, bautnya, murnya adalah surah Al-Fatihah. Jadi bisa juga dibacakan surah Fatihah diri kita sendiri, dicas diri kita dengan surah Al-Fatihah supaya tambah semangat, tambah sehat, tambah kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara sedikit masalah Fatihah karena firasat saya Pak ya, bukan melihat malaikat tidak, tapi firasat atau mata batin atau indera keenam. Ya. Dari tadi saya melihat ini cahaya keluar masuk, atau sementara tempat ini lautan cahaya kelihatannya. Bahkan mudah-mudahan di dalamnya ada daripada almarhum ini ikut melihat, mendengar daripada karamahnya dan malaikatnya. Mari kita jemput juga mereka dengan bacaan surah Fatihah, termasuk leluhur-leluhur kita yang telah mendahului kita. Kita gabungkan semuanya mereka, yakni dengan menyuapi mereka dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi dapat jatah semua, orang hadir, tidak hadir, atau makhluk yang nampak dan tidak nampak daripada bacaan kita insyaallah. Selanjutnya Bapak Ibu dan anakku semuanya yang saya hormati, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak insyaallah mutiara hikmah kita akan sampaikan, tapi saya akan bersedekah dulu ya. Karena sebelum saya datang di tempat ini sudah 2 kali almarhum datang di tempat saya, menemui saya bahwa kalau boleh munawir jangan dulu musafir kemana-mana, tapi musafirlah dulu di rumahku, musafirlah dulu ke keluargaku, musafir dulu ke kampungku. Ya, dengan catatan kami akan titip kepada keluarga besar almarhum Batu Suci Baitul Maqdis. Ya, ini dengan bentuk permata sebesar ini. Ini terserah kita mau kita pakai nantinya dengan bentuk cincin atau induk kalung atau gelang, atau mau kita peletakkan batu pertama di kuburannya. Ya, terserah kita. Ya, yang jelas ini insya Allah batu dari surga, atau ada di Baitul Maqdis Palestina, yakni batu terapung di sana. Saya pernah jadi muassasah 3 tahun di sana, menjadi petugas di sana. Sampai tanggal 27 Rajab, beberapa hari lalu saya diundang ke sana memperingati Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW tingkat dunia, dan 3 undangan kami hadiri sekaligus karena saya diundang sebagai panitia, dan saya diundang juga orang yang pernah mati suri, karena setiap kita peringati Isra Mi'rajnya atau ulang tahunnya salat 5 waktu di sana tingkat dunia, selalu ada orang-orang baru yang pernah mati suri diwawancarai, dan semua mereka bersumpah jempol dengan darahnya, tidak ditambah, tidak dikurangi. Inti apa yang dilihat di sana baru hidup kembali atau kembali lagi di dunia. Semua adalah gerakan sholat, Pak. Semua adalah ibadah-ibadah yang mengenai sasarannya menuju ke akhirat dengan garansi ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kami juga dipoto lagi kembali, 2 tahun sudah berturut-turut. Songkok yang saya pakai ini songkok Bugis berlambang bendera Palestina. Kemudian juga selendang jihad berbendera merah putih Indonesia dan berbendera Palestina, dan gambar Masjid Al-Aqsa, dan baju kurung
hijau adalah sebagian baju hakim. Kalau ada teman-teman saya melanggar rambu-rambu jihad, khususnya jihad Al-Aqsa, jadi bukan kita jihad Palestina, Pak. Itu kita doakan saja mereka, tapi kita pejuang inti pembebasan Masjid Al-Aqsa. Karena Al-Aqsa sekarang dipenjara, ditawan oleh Zionis Yahudi laknatullah. Sampai dengan segala kesombongannya mereka mengatakan, ya waktu ke depan katanya kalau dia berhasil meruntuhkan Masjid Al-Aqsa, maka hari itu dia akan letakkan batu pertama, dia akan membangun bangunan termewah di dunia, tercanggih di dunia, termahal di dunia, tertinggi di dunia, yang dia akan berikan nama bangunan Istana Dajjal. Wa na'udzubillahi min zalik. Betapa malunya kita di hadapan Allah kalau kita kalah dengan Zionis atau berhasil meruntuhkan Masjid Al-Aqsa. Alhamdulillah, ya itulah sedikit ada pengalaman dalam jihad, baik jihad tersurat dan tersirat, sehingga kita dipoto kembali. Sebagian foto kita di sana ada dijadikan kalender nasional, ada dijadikan perangko-perangko, ada dijadikan label-label, ada dijadikan stempel, ada dijadikan semacam ya perhiasan-perhiasan syiar-syiar Islam, insyaallah. Maaf, bukan mau didirilah, mungkin baru orang Bugis satu di dalamnya ya di dunia ini diabadikan seperti itu ya. Jadi inilah batu suci Baitul Maqdis itu terapung di udara. Pernah kita diwajibkan berkiblat di zaman Rasulullah selama 18 bulan. Di bawahnya itu ada dengan bentuk gua, karena ini batu tadi tenggelam separuh, muncul separuh. Jadi di puncak batu itu ada di sana bekas telapak kaki Rasulullah. Bukti bahwa Rasulullah itu waktu musafir rohani dengan jasmaninya dalam peristiwa Isra Mi'rajnya ya. Jadi bukan mimpi, bukan rohnya saja, karena ada bukti di sana membekas telapak kaki Rasulullah pada saat disitulah Rasulullah berdiri dan mengimami seluruh malaikat dan nabi-nabi Allah itu waktu, dan dilantik Rasulullah itu waktu menjadi iman nasiwasiwai nalanti itu nyalino pengolatal makdaya puan nasiwasiwai Muhammad iko iman nasiwasiwai atau pangulun nasiwasiwai atau wobeko nas Muhammad iko na dia digelar abul arwah ambok na nyawai ya to sinasen ini mau ada mau gelari abul bashar ambok na tubuh. Ikhwan muslimin. Jadi kalau tamu negara tamu Allah mau naik di puncak batu itu, dibaca lagi selawat serbaguna tadi, lalu dibaca lagu wajibnya para wali Allah. Apa itu lagu wajibnya para wali Allah? Itulah Kahf 40 Babu ya. Kahf 40. Ya, tak guru tapal Allah, jadikan teman seperjalanan itu, Bang. Nah, dengan bunyinya begini, kafaka rabbuka kafal kafikum rabbutu kau kabal fulka kafaka rabbuka kam yang fi kawakib tangka kami ini kana mungkil katakiru karang kakari kaya fin kamadi mahki musyaka syakatan kul kil kalakaya duka ya rabbana biha surah pakadil ajab pada faidara. Agak panjang sedikit Pak Biar, karena memang bagusnya itu Kahf 40 kalau dibaca dengan tahan nafas supaya lebih manjur, lebih mujarab doa kita. Bukti selanjutnya di gua yang terapung itu tadi ada dua gua kecil. Di situ ada sebagian kumis aslinya, janggut aslinya, rambut aslinya Rasulullah SAW. Sebagian di situ. Karena ketika Rasulullah menunggu Mi'raj dari langit atau jemputan dari Allah, dia garuk-garuk sebagian kepalanya, kumisnya dan janggutnya berguguran, disimpan di situ di gua-gua kecil, Pak, ya. Itu para profesor ahli rambut, dokter ahli rambut di seluruh dunia, biar non Islam pernah datang di sana mendeteksi mereka semua sepakat mengatakan bahwa ini bukan rambut manusia biasa, Pak. Mengandung mukjizat, insya Allah. Dan waktu itulah ketika saya pertama kali diziarah ke tempat itu, dipandu tangan saya oleh juru kuncinya Baitul Maqdis itu, langsung disentuh langsung rambutnya Rasulullah, melekat satu helai di jari telunjuk saya, dan kami dihalalkan membawa keliling dunia sewaktu-waktu lintas gaib ke alam gaib bersama rambut Rasulullah SAW. Ada saya bawa sekarang, Pak. Cuma maaf saya tidak perlihatkan supaya tidak hambar, tapi demi Allah ada saya bawa. Bersyukurlah kita mendarat rambut aslinya Rasulullah di Bone ataupun di lokasi ini, insya Allah. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Itulah sehingga 2 tahun yang lalu ulama-ulama kelas dunia disponsori para habib cucu Nabi musyawarah.
karena akan disepakati membangun daripada Museum Rasulullah yang ketiga. Sudah ada di Mekah satu, di Madinah satu, yang ketiga ini umat Islam di seluruh dunia minta di negaranya masing-masing. Ternyata alhamdulillah usulan kita juga diterima agar Museum Rasulullah SAW ya bisa dibangun di Indonesia. Ternyata usulan kita diterima dan sudah rampung Museum Rasul yang ketiga, termewah, tercanggih dibandingkan dengan di Mekah dan Madinah, di Ancol atau Tanjung Priuk sana. Insya Allah di sana nanti umat Islam khususnya Nusantara ini tidak jauh-jauh lagi kalau mau melihat sebagian jasadnya Rasulullah. Ada giginya Rasulullah sebagian, ada kukunya Rasulullah sebagian, ada rambutnya, ada kumisnya, ada janggutnya, ada juga sorbannya, ada songkoknya, ada tongkatnya, ada cincinnya, ada gelangnya, ada jubahnya, ada kasutnya, dan lain-lain di sana. Insya Allah. Ini satu luar biasa, Indonesia tahun ini menjadi tuan rumah Museum Rasulullah yang ketiga. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Jadi itu batu di sana karena di bawahnya dengan bentuk gua 24 jam umat Islam dari belahan dunia datang di situ ziarah atau etikaf. Nah, supaya tidak terlalu lama antri, diperluaslah di bawahnya itu. Nah, pecahan-pecahannya ini tadinya batu dari surga ini ya dibentuklah dengan berbagai macam permata, bentuknya seperti ini yang kami bawa. Ini kita khususkan kepada tuan rumah di sini. Saya katakan tadi terserah apakah mau misalnya dijadikan perhiasan atau istilahnya cincin, galung, kelang, atau mau dititip diletakkan batu pertama kuburannya insya Allah. Ikhwanul muslimin, karena ini juga sebagian satelit malaikat agar selalu dikerumuni malaikat kampung ini, rumah ini, termasuk kuburan di sana. Walaupun satu kuburan dikerumuni malaikat, kena semua satelit malaikat di sekitarnya. Apatah lagi, maaf, bukan memuji diri Pak, sudah 14 masjid pribadi saya bangun Pak, termasuk pondok tahfiz Al-Quran 14 sudah secara pribadi. Semua peletakan batu pertamanya adalah dengan batu suci Baitul Maqdis. Dan biasanya bangunan-bangunan masjid itu kalau sudah kita bangun 50% ke atas, insya Allah biasa bahan datang sendiri Pak. Biasanya bukan kita yang beli di toko, bukan lagi mobil yang bawa ke tempat itu. Biasanya juga berujuk malaikat di situ, dilihat orang banyak kerja bakti gotong royong, sehingga masjid-masjid dan pondok-pondok tahfiz Al-Quran kita bangun semuanya tercepat, insya Allah. Dan ada sebagian berkubah emas, ada sebagian bertongkat emas, hadiah daripada malaikat, khususnya daripada Lailatul Qadar. Ya Pak ya. Itulah saya katakan tadi, karena teman-teman di luar negeri biasa kita dipanggil Ustadz Lailatul Qadar karena begitu. Ada saja rezeki setiap tahun kita bangun masjid, rata-rata masjid yang kita bangun namanya Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Karena begini, setiap turun Lailatul Qadar di dalam grup malaikat itu ada saya lihat gambar masjid di bawah. Jadi biasa kur maring kalingan asad dan makade munawir kur turung induk na Lailatul Qadar tajan bangun masjid di sana namanya Masjid Lailatul Qadar pamulanna minas semawatang nari kupurna di pamulayangan malaikat biasanya begitulah tadi keajaibannya, karamahnya luar biasa Pak ya insya Allah ya, termasuk Masjid Lailatul Qadar yang ketujuh kami bangun di tempat kelahiran saya di Bulukumba sana. Itu yang ketujuh ya, mudah-mudahan ada suatu saat tanah wakaf saya temukan di Bone ini, insya Allah akan kita bangun juga pondok tahfiz Al-Quran Lailatul Qadar yang berangkai dengan Masjid Lailatul Qadar agar menjadi stasiun Lailatul Qadar turun setiap tahun menservis kita semuanya. Tapi sekurang-kurangnya hati kita dulu. Bagaimana caranya supaya hati kita setiap tahun dicas dengan cahaya Lailatul Qadar. Bayangkan Bapak Ibu anak-anakku semuanya ya begini. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kedah mangqama lailatul qadri imana wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara. Betona niga tahu purana turungi Lailatul Qadar, maka dan pengemanan ni dosanya yang dahulu yang sekarang akan datang. Di bumi haluskan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru di dunia dapat bonus seperti itu, apalagi di akhirat. Bonusnya di akhirat lagi, semua hutang-hutang ibadahnya tidak ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Saking cintanya Allah kepada hambanya yang pernah ditemui Lailatul Qadar. Hanya saja
dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala saat turunnya Lailatul Qadar, tapi Rasulullah membocorkan 50%. Kata Rasulullah, cari Lailatul Qadar 10 akhir di bulan Ramadan, khususnya di malam-malam yang ganjil, malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Tapi koyero pedomangi ipake masih butuh kita waktu, pikiran, tenaga dan lain-lainnya. Ada disepakati para waliullah, para ulama-ulama kelas dunia, termasuk Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ghazali. Mereka di masa hidupnya itu selalu ketemu di Lailatul Qadar setiap tahunnya. Dengan jadwalnya seperti ini, Pak Bu ya. Jadwalnya seperti ini. Jadi bukan kita mendahului kehendak Allah, tapi ini karena kehendak Allah juga. Ya, diberitahukan lebih dahulu jadwal-jadwal turunnya atas izin Allah Subhanahu wa taala begini. Nah, nariko senengnya matu natama ramalannya berarti 20 nasi ditumpuk na turun Lailatul Qadar. Ya mau nariko salasi rega Jumat inatama ramalama tu berarti 20 na pitumpuk na turun Lailatul Qadar. Ya mau nariko aha ya rega raba inatama ramalama tu berarti 20 nasi tumpuk na turun Lailatul Qadar. Ya mau nariko Kamis inatama ramalama tu berarti 20 na 50 na turun Lailatul Qadar. Ya mau nariko Sabtu inatama ramalama tu berarti 20 na telumpuk na turun Lailatul Qadar. Ya, atau turunnya malaikat, gabung malaikat selangit dan sebumi, dan ketua rombongannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Masya Allah. Makanya malam itu dinamakan malam 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan kita beramal ibadah, barulah sama nilainya, Pak Bu ya. Subhanallah. Jadi takululingi lalu piku cara nama tu natu siruntuk Lailatul Qadar namo cicemo simuruta. Piku cara berikutnya supaya dingin merengkalinga suara malaikat di malam Lailatul Qadar, atau melihat cahaya malaikat, atau berdialog dengan malaikat, atau berjabat tangan dengan malaikat. Bagaimana caranya? Amalan-amalan ringan dulu begini. Tapak biasa mengali tak sebawa nata. Setiap selesai berwudu, ya, setiap selesai berwudu, ambil bekas air wudunya di bawah sikunya dengan jari telunjuk yang menyentuh, lalu arahkan kedua matanya kiri kanan, baru baca surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Laturi capana. Kode pale nasib di surah namo di mo ayat diulang-ulang 3 kali. Itu. Kenapa jari telunjuk ilmu jarak sebenarnya jari telunjuk karena suku cadang manusia di dalam diri kita ini teluratu lappa-lappa berkaitan satu sama lain urat-uratnya ya, atau urat-urat sarafnya begitu. Tapi ada satu urat terpisah dari yang lainnya, Pak. Ya, tidak gabung dengan satu sama lain. Urat apa itu? Ada satu urat mulai dari ujung telunjuk sampai ke ujung hati, tembus langsung di dalamnya, itulah ya urat jari telunjuk langsung ke ujung hati. Itu Pak ya. Makanya nasui aja kita jelok-jelok kutanya tunggu karena langsung direkam langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Ada 2 amalan berikutnya supaya malumu kisita malaikat biar di luar Ramadan. Ya, biar di luar Ramadan mudah kita melihat malaikat. Setiap kita mendengar orang azan atau Bilal, ya, aku maka dibilalai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kecup ibu jarinya nih di sebelah kanan. Nah, arahkan ke matanya ke sebelah kanan. Aku maka dibilalai 2 kalinya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kecup lagi ibu jarinya di sebelah kiri, arahkan ke matanya sebelah kiri. Bacaannya sama, kanan dan kiri bacanya sama begini. Marhaban ya habibi wa qurrati aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya selamat datang cahaya Allah, cahaya malaikatnya, cahaya nabinya masuk ke dalam cahaya kita sehingga gabung cahaya Allah, cahaya malaikatnya, cahaya nabinya, ya, sehingga kita sebagian daripada cabang-cabang cahaya dari Allah Subhanahu wa